karakter sejati seseorang baru teruji kalau dia dikasih kekuasaan. Kalau orang belum pernah berkuasa, ngomong apapun kita udah sering ditipu kok. Kita tahu untuk tahun ini Pak, 1.300 triliun utang jatuh tempo berikut bayaran bunganya. Ya. Nah, saya terus terang bertanya-tanya terus Pak. Ini apakah memang benar kita punya kemampuan bayar yang sound and clear untuk ini? Terhormat Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beserta jajaran para wakil menteri dan sekjen, beserta seluruh jajarannya. Nah, ini pertama-tama selamat Pak. Ya, 2 hari jadi menteri, sekaligus 2 hari Bapak jadi orang yang paling viral seluruh Indonesia. Ya. Dan ada satu komentar Bapak yang paling menarik Pak, yang saya sukai Pak. Tumbuh 6-7%. Ya. Padahal kita tahu APBN 2026 dipatok di 5,4%. Nah, kita juga tahu bahwa PHK masih terjadi Pak. Pengangguran walaupun turun, ya, masih terasa di masyarakat. Angka kemiskinan juga walaupun turun, masyarakat daya belinya masih susah. Defisit APBN 2,48%, itu harus dijaga ketat. Utang jatuh tempo tahun ini cukup tinggi, dan juga tekanan internasional juga belum terlalu positif. Tetapi semangat yang Bapak munculkan, 6-7%, ini adalah semangat yang menurut saya bagus sekali. Harapannya adalah memang akhirnya angka 8% yang berkali-kali disampaikan oleh Presiden Prabowo bisa tercapai. Kita sama-sama ingin mencapai ke sana. Tapi persoalannya adalah di 5,4% pertumbuhan ekonomi itu, kalau geser ke 6-7%, tentu kan ada parameter lain yang berubah. Yang berubah itu apanya Pak? Apakah kemudian utangnya dilonggarkan, sehingga utang kita membesar, sehingga kemudian fiskalnya lebih ekspansif lagi, atau apanya? Sehingga bisa tumbuh 6-7%. Dan kira-kira itu akan tercapai kapan Pak? 6-7% ini. Karena jangan sampai nanti harapan, karena Bapak juga mengatakan dalam 3 bulan akan cerah sekali, rasanya harapan kita semua Pak. Tapi persoalannya adalah apa yang dirubah dibandingkan dengan Menteri Keuangan yang lama, sehingga bisa akseleratif ke 6-7%. Ya, ini yang pertama Pak. Yang kedua, mengenai utang Pak. Ya. Kita tahu Pak bahwa defisit kita itu kan sudah selama ini cukup ketat dijagain Pak. Apakah ada wacana untuk kemudian dilonggarkan? Kita tahu untuk tahun ini Pak, 1.300 triliun utang jatuh tempo berikut bayaran bunganya. Ya. Nah, saya terus terang bertanya-tanya terus Pak. Ini apakah memang benar kita punya kemampuan bayar yang sound and clear untuk ini? Dan untuk tahun depan kira-kira seperti apa Pak? Jangan sampai terjadi default. Saya yakin kalau Pak Purbaya dengan segala macam pengalaman yang Bapak sudah miliki sebelumnya, dengan didukung oleh para wamen yang luar biasa dan seluruh jajaran Eselon 1 Kementerian Keuangan yang sudah teruji, harapannya sama-sama Pak, kita bisa mencapai dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Ya teman-teman, di tengah melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang di bulan Juni ini teman-teman sudah sempat tembus ke 18.000 lebih, maka ya Purbaya Yudhistira Dewa menjadi viral dalam hal ini. Kenapa dia menjadi viral? Karena dulunya ketika Purbaya baru saja dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, maka dengan bangganya, dengan yakinnya bahwa dia menyampaikan di suatu acara itu bahwa jangan takut ya, karena nantinya di bulan Juni kita akan mendorong rupiah menguat, dolar semakin menurun sehingga bisa sampai
15.000 per dolar. Nah, apa yang terjadi di bulan Juni ini teman-teman? Malah kebalikannya. Bukan malah turun, tetapi malah semakin naik sampai ke puncak 18.000 lebih. Ya, walaupun kemarin turun lagi 17.800 atau 900, tapi itu artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Purbaya itu sesuatu hal yang tidak benar, bahwa bulan Juni ya rupiah semakin menguat. Nah, kita masih belum tahu bagaimana dengan dolar Amerika Serikat ini, apakah memang nantinya akan semakin meninggi lagi, menguat sehingga rupiah itu semakin menurun, dan sampai kapan masih belum kita tahu. Dan gejolak yang terjadi sekarang ini teman-teman tentu sangat mempengaruhi perekonomian, salah satunya Indonesia. Kalau misalnya dolar semakin tinggi, maka itu barang-barang bahan pokok akan semakin naik harganya, sedangkan pendapatan masyarakat juga tidak meningkat, hanya seperti itu saja. Nah, tentu dalam situasi seperti ini ya masyarakat pasti kecewa, masyarakat pasti khawatir. Nah, sehingga kemarin terjadi demo teman-teman di 12 Juni 2026, dan sampai di malam hari di Bundaran HI mereka membubarkan diri pukul 9 malam. Nah, kita ya bersyukur karena ya tidak terjadi kericuhan yang sangat besar, tidak ada pembakaran-pembakaran, tidak ada yang jadi korban. Ya, memang ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi seperti di tahun 2025 kemarin, demo di bulan Agustus teman-teman, sampai ada yang jadi korban dan lain sebagainya. Nah, jadi ini memang demokrasi ya mengizinkan masyarakat, mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka, tapi kita sebagai masyarakat juga yang ikut dalam demonstrasi mengutamakan keselamatan. Keselamatan itu yang lebih penting dan keselamatan itu yang lebih utama, sehingga aspirasi-aspirasi ya kita bisa didengarkan oleh pemerintah. Oke, kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh Purbaya Indonesia Dewa ini. Dia meramal lagi teman-teman bagaimana dolar Amerika Serikat ini apakah nantinya semakin naik atau semakin turun. Nah, ramalan Purbaya soal kapan rupiah bangkit melawan dolar Amerika. Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa teman-teman punya ramalan kapan nilai tukar rupiah mulai bangkit terhadap dolar Amerika Serikat. Ia memperkirakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan kembali menguat secara bertahap pada semester 2 atau mulai Juli 2026. Nah, ini Purbaya memprediksi bahwa akan menguat nantinya di semester kedua atau di bulan Juli. Ini bulan Juni, berarti tinggal 1 bulan lagi. Kita melihat nantinya di bulan Juli apakah memang rupiah menguat atau malah dolarnya yang jadi menguat. Rupiah akan kembali menguat secara bertahap pada semester 2 tahun 2026, kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi 11 DPR RI di Kompleks Parlemen Senen, Jakarta pada hari Rabu. Nah, ramalan Purbaya soal rupiah menguat mulai semester 2 2026 dengan memperhitungkan beberapa faktor ekonomi. Ia mengatakan hingga awal Juni 2026 rupiah masih menghadapi tekanan yang berasal dari berbagai faktor baik dari global maupun domestik. Kami juga mencermati perkembangan nilai tukar rupiah hingga awal Juni 2026 masih menghadapi tekanan, terutama dipengaruhi oleh sentimen global, kondisi risk off di pasar keuangan, serta tekanan dari transaksi berjalan dan transaksi finansial domestik, ujarnya. Ia pun yakin tekanan tersebut dapat meredam melalui sinergi yang lebih kuat antara kebijakan fiskal moneter dan juga sektor keuangan. Nah, teman-teman, menurut
Purbaya Yudi Sadewa, ya, perbaikan tata kelola devisa hasil ekspor serta pendalaman pasar keuangan domestik akan meningkatkan pasokan valuta asing di dalam negeri dan juga memperkuat kepercayaan investor. Selain itu teman-teman, Purbaya menyebut prospek ekonomi global pada tahun 2007 diperkirakan lebih baik dibanding tahun ini seiring meredanya sejumlah konflik geopolitik. Di tahun 2027 konflik geopolitik terutama Iran dan Amerika Serikat dan Israel diperkirakan semakin mereda dan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan membaik, ujarnya. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah pada 2027 akan bergerak di sekitaran 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat. Pemerintah juga memperkirakan rupiah tahun 2027 terjaga stabil pada kisaran 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat, ujar Purbaya Yudi Sadewa. Nilai tukar rupiah ditutup di level 17.944 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu 10 Juni sore. Mata uang Garuda menguat 114 poin atau 0,63% dibandingkan penutupan sebelumnya. Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh Purbaya terakhir kali ini, bagaimana dia memprediksi dan beramal rupiah menjadi menguat. Nah, ini ketika Purbaya Yudi Sadewa momen dia mendorong rupiah ke 15.000 ketika dia baru saja dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Menko Purbaya optimis rupiah menguat sentuh level 15.000 kalau punya dolar jual sekarang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bahwa dirinya optimis rupiah akan menguat dan menyentuh level 15.000 pada Juni 2026. Hal ini disampaikan oleh Purbaya di Jogja Expo Center, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Nanti Juni akan ada suplai dolar yang signifikan ke ekonomi kita. Jadi rupiah akan menguat. Kalau saya bilang pemain voles, cepat-cepat jual lah. Kita akan dorong rupiah ke arah 15.000, ujar Purbaya. Nah, kemudian teman-teman, tentu apa yang disampaikan oleh Purbaya Yudi Sadewa ini sesuatu hal yang dulunya menjadi harapan masyarakat, dan sekarang ketika kebalikan yang terjadi, bukan malah semakin menguat yang namanya rupiah terhadap dolar, malah semakin melemah. Nah, Purbaya sebut fundamental ekonomi kuat. Mengapa rupiah malah tembus 18.100-an? Pemerintah terus mengatakan kondisi fundamental ekonomi yang kuat dapat membantu rupiah untuk keluar dari tren pelemahan. Kendati demikian, rupiah masih terus melemah dan telah mencapai level 18.100-an per dolar Amerika Serikat di awal pekan ini. Berdasarkan pantauan kompas.com, nilai tukar atau kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di level 18.187 per dolar Amerika. Angka tersebut melemah 151 poin setara 0,84% dibandingkan pembukaan hari ini. Nah, itu teman-teman yang mengenai rupiah yang semakin melemah dan dolar semakin meningkat, dan itu yang mempengaruhi perekonomian Indonesia. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.